itu kalau di akhir-akhirnya cakep. Mudah-mudahan kita akhirnya husnul khatimah. Barang siapa yang mengakhiri semua akhir-akhir perkara urusannya, wabil khusus ibadahnya dengan amal yang paling baik, maka dia akan berakibat dengan akhir yang baik, ini husnul khatimah. Makanya tapi kalau di sini kira-kira semangatnya di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal. Ini mau ngomong di akhir kayaknya udah tipis. Tapi insya Allah masih banyak ya, masih semangat. Ini alhamdulillah keluarga besar Haji Ahmed Abdullah tambah dikumpuli, disemangatin. Ini berkah, mudah-mudahan tambah semangatnya, amin ya. Cuman banyak-banyaknya orang di akhir-akhirnya udah mulai habis, kan? Masjid kemarin, masya Allah, awal itu sampai jalanan ditutup. Sekarang pintu yang depan ketutup, itu sampai doang masuk. Karena sepi udah tinggal 3 soft. Ya mudah-mudahan hadirin kita bisa ngambil pahala yang besar. Kenapa Rasulullah SAW itu bersemangat dan selalu memberikan kabar gembira buat para umatnya dengan mengakhiri akhir Ramadan itu dengan ibadah? Kata ulama munasolihun, di mana Rasulullah SAW mengatakan Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya itu taburan rahmat, yang pertengahannya ampunan. Mudah-mudahan awal kita sudah lalui, pertengahan kita juga sudah lalui, kita sudah dapat mudah-mudahan ampunan dan rahmatnya Allah. Nah sekarang kita di fase akhir, 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, yang Nabi bilang itqun minan nar, kebebasan dari neraka. Dan ini yang Nabi kejar hadirin. Kenapa kalau orang itu di akhirnya disemangatkan oleh Rasulullah? Karena ini penentu. Orang nggak masuk surga kalau nggak selamat dari neraka, ya kan? Dan di Al-Quran disebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau dia sudah diselamatkan dari neraka, dimasukin surga, itu yang beruntung. Tapi kalau kita hadirin masih belum masuk yang namanya tadi itu keselamatan dalam fase akhir ini neraka, ya masih lontang-lantung. Mudah-mudahan kita selamat ya, amin. Insyaallah masuk surga bighairi hisab wala adab wala mihna wala imtihan, amin. Enggak pakai susah-susah, melewati shiratal mustaqim itu kal barqil khatim, bagaikan kilat yang nyambar, amin. Itu yang diharap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya di akhir-akhirnya itu hati semangat. Makanya orang tua-tua kita tuh kalau akhir-akhir majelis selalu baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Tujuannya apa? Di akhir-akhirnya mudah-mudahan yang paling bagus dari semua persembahan amal. Salah-salah kita kalau berdoa, ya Allah jadikan Ramadan ini kita bisa tunaikan bi adamiha wa asrafiha wa afdaliha wa ahsaniha, sebaik-baiknya, sesempurnanya, yang paling bagus dari semua amal. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah penentunya dia bebas dari neraka, sudah faqad faz, beruntung. Kenapa hadirin? Sampai Rasulullah memberikan nasihat, orang itu ingin masuk surga, kabar gembiranya besar. Kalau dia menyemangatkan yang namanya Ramadan itu, wabil khusus di akhir-akhirnya, dengan ibadah, zikir, wirid, tasbih, tahmid, sampai iktikaf. Nabi itu kalau sudah 1/10 akhir Ramadan itu, kata ulama munasolihun, istadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Nabi kuatkan tali ikat pinggangnya, artinya sudah menjauhi sedikit dari hubungan keluarganya dulu, tapi keluarganya dibangun untuk ibadah terus sampai iktikaf, sampai subuh. Itu kata ulama munasolihun untuk ngejar tuh malam yang namanya Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu Nabi bilang cari aja di Ramadan, cuman ada riwayat-riwayat yang menekankan, bahkan yang menguatkan kalau Lailatul Qadar itu di bilangan 1/10 akhir yang paling kuat. Bahkan fil awatir, di bagian bilangan-bilangan ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau malam Idul Fitri. Ini paling kuat riwayat adanya malam Lailatul Qadar. Dan kenapa juga fadilah-fadilah malam Lailatul Qadar itu hadirin disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak kasih tahu secara pasti malam sekian, tanggal sekian. Hikmahnya banyak. Salah satunya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu malam Lailatul Qadar disembunyikan buat umat Nabi Muhammad SAW oleh Nabi. Dia apa? Liyu'azzimu jami'a layali Ramadan,
supaya umat Nabi Muhammad ini mengagungkan semua malam-malam Lailatul Qadar. Ya orang-orang kita ini kan kadang-kadang semangatnya kalau ada bonus doang ya kan, kalau nggak ada bonus tuyul lah kan. Ya kan? Coba ini kalau seandainya, mohon maaf ini, siapa yang terawih sekarang di sini satu orang dapat 1 juta, rame nggak? Ya kan? Itu ini aja sudah, mohon maaf ya. Kadang-kadang kurang disemangatin, makanya Nabi kasih bonus Lailatul Qadar biar tambah semangat. Gak apa-apa kalau tujuannya dia karena Allah, dia bakal dapetin dua-duanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Rasulullah SAW bilang kayak gitu, kalau dikasih tunjuk secara pasti, khawatir nggak semuanya sih. Buat orang-orang yang sengaja ibadahnya karena sesuatu, akhirnya terawihnya karena ada Lailatul Qadar doang, ya kan? Kalau seandainya ini diberitakan Nabi, tahun ini Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23, akhir dari tanggal 1 sampai habis cuma 23 doang, yang terawih sampai digede-gede. Yang lainnya nggak ada habis, sudah nggak ada yang terawih. Kenapa? Nggak ada Lailatul Qadarnya, percuma. Nabi bilang, loh, enggak. Nabi bilang adanya Lailatul Qadar, mau nggak adanya Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan itu sudah kelipat gandaan yang besar. Itu cuma bonus ya, tambahan buat umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang orang bakti sama orang tua aja, orang bakti sama orang tua aja itu bagikan dia dapat dapat adraka Lailatul Qadar. Seperti dia dapat Lailatul Qadar, orang ini kurang ngerti kadang-kadang, ya kan? Bahkan kadang-kadang orang hormat sama leluhurnya itu sudah termasuk dia dapatkan sholat di depan Ka'bah tiap hari. Cuman orang kadang-kadang kalau nggak berangkat haji, subhanallah, nggak sempurna, ya kan? Boleh, tapi ada haji yang lebih afdal dibanding haji semua apa? Itu di depan mata kita, orang tua kita, guru kita, ibu bapak kita, itu udah kita hormati. Insya Allah kita dapatin semua kemuliaan yang dijanjikan Nabi. Wabil khusus di Ramadan, kesempatan masa ini, di saat umur kita masih ya ada di kandung badan, mudah-mudahan tahun depan masih ketemu lagi ya. Kalau nggak kesempatan sekarang, kapan lagi, waktu mana lagi kita bisa dapetin yang seperti Ramadan ini hadirin. Bahkan kata ulama Rasulullah hikmah juga, Ramadan itu disembunyikan bukan cuma agar kita ini memuliakan semua yang namanya malam Lailatul Qadar, tapi agar kita mengantisipasi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dikhawatiri kalau kita seandainya tahu itu malam Lailatul Qadar tanggal sekian kita masih berbuat dosa, maka dosa kita lebih besar dibanding orang yang maksiat selama 1000 bulan. Naudzubillah, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan lebih. 83 tahun maksiat ditambah 4 bulan, bayangin coba. Tapi kalau orang itu ibadah walaupun sebentar pas malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama, lebih baik dibanding orang yang ibadah 83 tahun 4 bulan lebih. Amin ya Rabbal. Jadi kalau gitu enakan mana? Lailatul Qadar dikasih tahu apa enggak? Enggak dikasih tahu. Baru dikasih tahu berarti bilang enggak. Kalau enggak dikasih tahu, enakan dikasih tahu. Itu hikmah-hikmah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, innallaha akhfa Lailatul Qadar kama akhfa sa'irul asya. Itu semua hadir enggak lain enggak bukan li hikmatin 'azimah ala hadhihi ummah. Karena ada hikmah yang besar buat umat Nabi Muhammad. Sama seperti hadirin, ada doa-doa kita yang dikabulkan sama Allah sama yang ditolak sama Allah. Itu enggak dikasih tahu. Kira-kira enakan mana, dikasih tahu atau enggak dikasih tahu? Bingung juga ya. Kalau kita dikasih tahu, seandainya doa kita dikasih tahu cuma yang ini, akhirnya kita nggak mengharap doa-doa yang lain. Katanya ulama, di situ kayaknya kurang diterima, terus kita jadi nyepelekan doa orang lain. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kita bisa berharap dari semua doa orang ini. Boleh jadi dari doa orang yang ini lebih tulus dibanding doanya orang ini. Jadi kita bisa berharap dari semua orang-orang yang berdoa. Nah itulah hikmahnya doa tadi itu nggak dikasih tahu diterima atau ditolak. Begitu juga sama hikmahnya kita ini dikasih umur ajal kita nggak dikasih tahu. Enakan mana, dikasih tahu matinya mah enggak? Ayo mau ngomong gimana? Seandainya kita dikasih tahu
kita, kamu umurnya tinggal 15 hari lagi, coba. Lemes udah ini kue udah nggak dimakan. Anak mau mati, anak mau mati, sudah ada nafsu makan. Akhirnya tambah mati duluan, ya kan? Tapi kalau nggak dikasih tahu, walaupun 3 detik aja mati, masih semangat makan. Hikmahnya banyak aja. Dan juga supaya apa? Liya khaufal mukallaf. Orang-orang yang mukallaf takut maksiat. Kalau dia dikasih tahu istilah kata hadirin masih lama, dia ngeremehkan amal-amal yang baik. Masih lama anak mati, nggak ngaji dulu nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak dikasih tahu, tiba-tiba ntar mati, jadi semangat ibadah. Nah itulah hikmah-hikmah. Banyak dari hikmah yang Allah sembunyikan, termasuk malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah. Tujuannya biar kita memuliakan semua malam-malam. Tapi Nabi ngasih gambaran-gambaran garis besarnya. Malam Lailatul Qadar itu ya saya kasih tahu aja, tapi nggak semuanya. Cuma ancer-ancernya dong. Itu ancer-ancernya apa Nabi? Nah paling banyak di bilangan akhir. Tapi nggak menutup kemungkinan Nabi bilang di Ramadan. Gara-gara yang nanya ini orang yang kurang semangat. Nabi, Lailatul Qadar ada tanggal berapa? Oh ini terawihnya kadang-kadang terawih, kadang-kadang kagak. Kata Nabi, jadi kami suka di Ramadan. Cari aja di Ramadan. Oh gitu. Waduh, berarti kalau gitu dari tanggal 1 ya, dari tanggal 1 sampai akhir pasti ada. Jadi dia ngejar terus. Tapi kalau dilihat orang yang ibadah terus, kencang terus, dari pagi sampai tanggal 20 masih. Nabi bilang di bagian akhir, tambah semangat lagi. Ya kan? Tujuannya apa? Biar menyemangatkan ibadah umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah kata ulama salihun hadirin, hikmah azimah di mana Rasulullah SAW pernah membaca satu ayat dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu ada yang bilang Lailatul Qadar itu dalam bahasa Arab ini kalau mau di i'rab kan. I'rab ya, kalau mau di i'rab itu bisa kedudukannya 2. Dia bisa menjadi fa'il, dia juga bisa jadi fi'il. Yang sudah ngerti bahasa Arab enak nyambung. Kalau fa'il itu apa? Udah lupa ya kena kue. Fa'il itu kata kerjanya orangnya yang berbuat. Kalau fi'il itu perbuatannya, kata kerjanya. Jadi kalau fa'il Lailatul Qadri biasa kan marfu ya kan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau dia diartikan sebagai fa'il orangnya ya kan? Maka dia bermakna man ata fiha bil ta'at sarada qadrin wa syarfin. Maka orangnya yang berbuat ketaatan di malam Lailatul Qadar itu orangnya dia bakal menjadi orang yang memiliki keluhuran dan kemuliaan. Amin. Amin. Nah kita kan ngaji, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ya kan? Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar pas kita taat tadi ini kita jadi mendapatkan kemuliaan, keluhuran yang lebih dibanding kemuliaan-kemuliaan biasa. Sarada qadrin wa syarafin. Kemuliaannya lebih mulia dibanding orang-orang dulu yang mengerjakan ketaatan lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi orang Bani Israel itu sholat Allahu Akbar tarawih ini Assalamualaikum balik lagi sampai 83 tahun 4 bulan nggak pakai makan, nggak pakai sholat mulu. Itu kalah sama kita tadi itu mama sholat 2 rakaat pas malam dulu Lailatul Qadar. Amin. Kira-kira senang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Gembira nggak jadi umat Nabi Muhammad? Ini loh kabar gembira yang selalu disampaikan Nabi sama umatnya. Idza ja'a Ramadan. Kalau Ramadan pun seandainya 70 tahun, 60 tahun cuma dapat Lailatul Qadar 20 kali aja. Umpama ini 60 tahun dapat Lailatul Qadar 20 kali aja nih. Itu Nabi bilang sama seperti orang dikasih umur 1000 tahun dalam ibadah semuanya. 1000 tahun ibadah nggak pakai maksiat. Insya Allah, amin ya. Amin. Nah insya Allah kita sudah lebih dari 20 ya, amin ya. Insya Allah. Kan ini umur sudah lebih dari 20 semua nih yang di atas ini. Lebih insya Allah. Apalagi yang sudah 50, itu insya Allah 50 kali dapat dari Qadar. Itu fadilahnya Allah buat umat Nabi Muhammad. Kita syukuri, alhamdulillah. Makanya dengan datangnya Ramadan seneng, mesti gembira kita. Nah kalau dia kedudukannya sebagai fi'il,
perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya, amalnya kita yang kita lakukan, tarawihnya, zikirnya, wiridnya, sedekahnya, bahkan berbaktinya sama orang tua, iktikafnya, bahkan amal-amal kebajikan lainnya, itu diartikan at-ta'atu fi dzalika ay fi tilka lailah qadrun za'id wa raf'un wa syarafun za'im. Semua ketaatan kita yang kita lakukan, bentuk amal ibadah yang kita perbuat, yang kita persembahkan, semua itu nilainya itu qadrun za'id, kemuliaan yang lebih dari semua kemuliaan orang-orang yang berbuat taat. Orang dulu Bani Israel yang 1000 bulan memanggul senjata, itu kan ceritanya Lailatul Qadar itu dulu ceritanya. Jadi sampai asbabun nuzulnya turun ini ayat gara-gara Nabi ini lagi sholat malam, Nabi lagi sholat tahajud, Nabi acap kali Nabi itu kalau sudah asik-asiknya ibadah, malaikat-malaikat itu datang. Jibril, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Masya Allah, Jibril, ya kan? Kita kedatangan Jibril gimana ya? Enak gak? Kedatangan Jibril, Masya Allah, angkat kesalahan. Ya Rasulullah, udah ibadah, udah. Alhamdulillah, baru selesai ini. Nabi kadang-kadang kalau datang ketemu malaikat itu nggak ada omongan kecuali apa hadir. Ilmu la yaqul wa la yaf'al illa ma'ruf, ucapan yang baik-baik, nasihat-nasihat, kisah-kisah orang dulu diceritain. Nabi dia mau kasih tahu, Pak, ada kisah menarik. Apa Jibril? Dahsyat pokoknya deh. Emang apa? Itu dari Israel, umat-umat dulu itu. Dari kaumnya siapa? Nabi ini, Nabi ini. Kenapa? Ada satu orang, bukan nabi, bukan nabi, bukan orang biasa. Cuman kerjaannya dia itu setiap hari keluar rumah cuma ngambil senjata, jihad fisabilillah, ngelurusin orang-orang nggak benar. Itu dikerjakan sampai 1000 bulan. Masya ada jazila Allah wa kathiri nawali. Nabi senang bersyukur. Tapi tiba-tiba Nabi ngerenung gini, terus Nabi nangis. Jibril sampai, aduh, Nabi maaf, jangan-jangan kalau saya ngomong keliru maafin deh. Kalau anak Nabi nyinggung Nabi jadi Nabi sakit. Emang Nabi nangis kenapa Nabi? Anak kan cerita tadi. Enggak. Nabi anak nyinggung nggak tadi, takut anak Nabi nggak enak lagi beritain. Enggak enak beritanya, senang anak. Oh Nabi nangis? Iya. Anak bukan nangis apa ya Jibril. Anak gembira syukur sama umat-umat dulu bisa kayak gitu. Cuman saya mikir ini sampai saya ngerenung. Saya mikirin umat dulu. Sallallahu alaihi Nabi. Yang dipikirin itu umatnya terus. Kita ini mulu. Kondisi senang susah yang dipikirin kita. Nah, kalau kita kan buru-buru lagi susah mikirin, ya kan? Senang aja tak kenal, ya kan? Senang aja nggak kenal saudara kita. Gimana? Subhanallah. Itu sebab Nabi lagi senang mikirin umatnya. Kenapa Nabi? Kalau Bani Israel bisa kayak gitu, kira-kira umat itu nyampe nggak Jibril ya? Iya. Tapi tahu, Jibril tahu umat Nabi Muhammad itu paling banyak umurnya berapa? 60, 70. Nah, sekarang yang 70 kurang 2 menit ya. Insyaallah masih panjang umur, amin ya. Kita doain semuanya. Nah, jadi itu umat Nabi paling banyak, bukan nggak ada yang lebih dari 70, bukan, nggak ada yang kurang dari 60, nggak bisa lebih dari 70. Cuman itu minimal. Maksimalnya 60-70. Paling banyak aja segitu. Yang lebih syukur berarti dapat bonus semua. Haji apa teman-teman berapa ya? Masya Allah udah panjang umur, panjang umur ya. Amin ya kita doain. Itu dasar aja. Itu aja Nabi bilang apa? Kalau umatmu umurnya 60-70 Jibril gak bakal bisa udah ngalahin mereka. Nah sebenarnya iya ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu taruh umur 60 tahun. 60 tahun kata Imam Ghazali minimal atau normalnya, nggak bukan umat yang paling kencang ibadahnya atau paling lemah ibadah, normalnya biasa orang biasa deh, standar ya. Itu kalau 60 itu umurnya sehari dibagi 3, satu hari itu berapa jam? 24 dibagi 3 berapa? 8. Normalnya kata Imam Ghazali, orang ini normal, orang biasa, orang udah gak cakep, gak kurang, kok sedeng nih. Ini orang standar nih. Apaan? Kalau dia bisa bagi waktunya sehari itu 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja,
8 jam buat istirahat. Ini normal. Kita sholatnya berapa jam? Ini aja tadi berapa jam dari mana? Udah ngos-ngos aja kadang-kadang. Ya, insya Allah maafkan diampuni sama Allah. Ya kan? Ini 8 jam ibadah, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat. Nah kalau sekarang 60 tahun dibagi 3 sisa berapa? 20 tahun ya. 20 tahun dibagi lagi buat istirahat, dipotong lagi buat tadi. Kan 20 tahun ini hilang deh buat tidur deh. Hilang nggak? Udah hilang, tinggal berapa? Tinggal 40 dipotong bekerja. Bekerja hilang lagi 20. Tinggal berapa ibadahnya? Ini 20 itu kan masih dipotong lagi masa balik. Ya kan? Masa balik kita umur berapa? Lalu 15 sudah. 15. 20 tinggal dipotong 15 sih sama. Tinggal 5. Lah 5 ini ibadat kita, mohon maaf. Kira-kira kenceng apa enggak, atau apa khusus semua apa enggak? Kadang sholat masih bikin roti, pisang tadi kemana begitu, ya kan? Subhanallah ini. Jadi kalau mau dibilang mau ngalahin orang dulu yang lebih daripada 83 tahun 4 bulan semuanya ibadah, nangis Nabi. Nggak mungkin bisa. Nangis. Rasulullah minta maaf Nabi, ada cerita di masjid orang dulu. Nggak apa-apa Jibril, ana udah seneng ada orang kayak gitu dari umat, seneng. Nangisnya Nabi itu disampaikan sama Jibril. Ya Allah, anak tadi silaturahmi sama Nabi Muhammad. Anak cerita, emang kenapa? Aku bikin apa? Aku kasihku. Sampai dia nangis, bukan nangis gitu ya, ya Allah, nangisnya mikirin umatnya. Apa yang dipikirin dia? Gara-gara saya ceritain itu loh, orang dulu yang memanggul senjata 1000 bulan habis untuk engkau ya Allah. Oh itu, kau ceritain dia, iya. Terus, ya udah, bilangin, nggak usah sedih, nggak usah lagi susah dari pikirannya, nggak usah pikirin. Memang saya kasih umatnya itu antara 60-70 tahun nggak bakal bisa kalau dari segi umur ngalahin nggak mungkin, ya kan? Karena ABG-nya orang dulu itu ABG, anak-anak ABG di zaman Nabi Musa itu ada ibu-ibu nangis di kuburan anaknya. Ditanya sama Nabi Musa, Bu kenapa nangis? Nabi Musa kesian anak-anak masih muda mati. Ditanya sama Nabi Musa, emang Bu anak ibu matinya umur berapa? Baru 300 tahun. Allah Akbar, 300 tahun dibilang baru lagi. Itu ABG. Ya Allah kesian juga ya, mudah-mudahan Bu masih kecil gak apa-apa. Insya Allah nanti dapat anak lagi yang umurnya lebih dari. Ya, tapi kan kesian masih kecil. Itu 300 tahun dibilang kesian. Nah kalau kita kan kepingin mati umur berapa nih? Coba tanya. Kira-kira kepingin berapa tahun lagi kita? Insya Allah 100 tahun gak apa-apa, cukup ya? Cukup ya? Insya Allah panjang umur husnul khotimah aja ya. Itu katanya ulama, hadirin, umat-umat dulu itu kalau dari segi umur kalah kita udah, gak bakal bisa ngalahin, ya kan? Tapi kalau dari segi amal, nah ini bonus ini yang bisa ngalahin mereka. Langsung saja turun ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu gembiranya Nabi. Dahsyat, yang tadi nangis sedih, keluar lagi nangis, air mata gembira. Jadi tangisan itu ada dua ya. Ada air mata sedih, ada air mata gembira. Air mata gembira. Kita ngomong ada air mata sedih, ada air mata buaya. Bukan buaya, ini cerita habis sedih gembira, kayak lawan kata masa gembira buaya, ya kan? Ini subhanallah. Itu bedanya air mata sedih sama air mata gembira. Kalau air mata sedih itu dipegang tuh air matanya itu agak panas, agak hangat. Tapi kalau air mata gembira dipegang itu sejuk dingin. Bedanya di situ. Karena dari hati kan senang keluar. Dan itu Rasulullah gembira, bersyukur sama Allah. Ya Allah, anugerahmu begitu besar. Gak apa-apa sudah umat. Umur seandainya 20 tahun dapat 20 kali Lailatul Qadar sudah mengungguli orang yang 1000 tahun dan itu umurnya dalam ibadah semuanya. Alhamdulillah. Dan itu walaysa ad'aful hasanah illa li hadhihi ummah. Enggak ada kelipat gandaan ini pahala kecuali buat umat Nabi Muhammad. Orang
Orang dulu nggak dikasih Lailatul Qadar, nggak ada lipat jalan kayak gini tidurnya ibadah ininya cukup buat umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, itu anugerah yang paling besar. Puasanya kita paling ringan dari puasa orang-orang dulu. Orang dulu itu puasanya cuma dikasih bukanya mulai maghrib sampai isya. Udah maghrib buka isya sahur. Jadi isya adan isya sahur. Kalau kagak adan habis isya adan nggak sahur, nyambung puasa besok. Bisa mampus, lupa ketiduran, atau nggak buka, atau nggak isya udah nggak sahur kan, sampai besok. Tapi umat Nabi Muhammad enggak, dikasih kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, udah sampai subuh, mulai kita maghrib sampai subuh boleh makan. Itu kan anugerah. Pahalanya lebih gede umat Nabi Muhammad menjalankan puasa. Bahkan katanya ulama, ini Lailatul Qadar disebut Lailatul Dhir, malam yang sempit. Ada yang bilang kenapa dibilang sempit? Ini fa innal ardha tadiqu bil malaika. Jadi bumi ini jadi sempit gara-gara turunnya jutaan biliunan malaikat. Ini rumah kalau penuh manusia sempit nggak kita duduk? Sempit. Itu sampai ada dalam satu riwayat Nabi pas malam Lailatul Qadar keluar. Allah Akbar. Itu Nabi jalannya jinjit ini. Nabi kok gitu? Ini malaikat banyak, anak khawatir minjem kakinya malaikat ini. Jadi manusia malaikat ya. Jadi dicempit sampai kayak gitu. Mudah-mudahan malam ini ya. Ini untung kita nggak kelihatan malaikat. Kalau kita kelihatan bisa begini semua nih, ya kan? Tapi alhamdulillah nih nggak kelihatan, jadi jarang dan ngobrol sudah. Malaikat nggak tahu ketendang-tendang. Ya kan itu berkahnya nggak dikasih tahu. Bahkan katanya ulama, ngapain tuh malaikat turun? Ada yang bilang malaikat mau nimbul ngambil berkahnya ini malam. Jadi karena berkahnya yang banyak di malam ini sampai malaikat itu yang jutaan yang ada di arsy Allah ibadah minta izin ya Allah malam ini ada Allah izinkan kami ke muka bumi biar nimbul ngambil berkah. Silahkan turun malaikat ngambil berkah. Malaikat ngasih ngarap berkah. Ya kan? Lainnya orang kadang-kadang kagak mau berkah tadi. Ya kan? Orang ada yang anti tahlil anti maulid padahal itu berkahnya banyak. Malaikat turun minta berkahnya turun, apalagi di Ka'bah ngikut di situ ibadah, zikir, wirid, tasbih, subhanallah. Bahkan ada yang bilang hadirin ini malam penuh kemuliaan, keagungan, sampai disebut Lailatul Qadar 3 kali dalam ini ayat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3 kali kan diulang. Apa makna maksud daripada diulangnya 3 kali itu? Ada yang bilang pertama, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, makanya disebut tuh malam kemuliaan. Ada yang bilang diberikannya Al-Quran itu kepada lisannya malaikat Jibril yang paling agung, itu kemuliaan Al-Quran. Udah gitu diberikan lagi kepada Nabi dan umat yang paling agung kita, satu anugerah yang namanya Al-Quran. Itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kebesaran Al-Quran di malam itu diagungkan sampai diulang 3 kali. 1, turun di malam itu Al-Quran. 2, diberikan melalui lisannya malaikat Jibril langsung. Habis itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad yang paling agung dan umat yang paling agung. Alhamdulillah. Jadi malam ini jadi malam yang paling mulia katanya ulama, karena nggak lain nggak bukan hanya turun satu Al-Quran, hadiah besar buat kita. Makanya kita muliakan di malam supaya kita dapat kemuliaannya. Amin ya rabbal. Leluhur kita sampai bikin khatmil Quran taraweh, hataman Quran di sholat taraweh. Di sini udah pernah bikin belum? Alhamdulillah ya. Itu jangan kagak dibikin khatmil Quran di sholat taraweh. Itu amalannya salah kita katanya belum malaikat juga di sini ngambil berkahnya hataman Quran. Jadi kalau yang udah khatam pas tarawih juga, karena orang baca Quran itu kalau biasa aja nggak punya wudhu, nggak pegang Quran, dia dapat pahala 1 huruf dikalikan 10 kali lipat. Kalau dia punya wudhu, dia baca Quran, dia dapat 1 huruf 25 hasanah kebaikan. Kalau dia baca Quran punya wudhu, ya kan, sholat tapi sholatnya sholat duduk bukan sholat berdiri. Bisa sih sholat berdiri tapi duduk, dapat pahala 1 huruf 50 kebaikan. Tapi kalau dia bisa sholat berdiri, maknanya ini kuat berdiri, bukan nggak kuat. Kuat berdiri, terus dia baca Quran dikasih 1 huruf 100 kebaikan. Apalagi di Ramadan yang kebaikan itu
mudha'afun, dilipat gandakan al'aban mudha'afun, berlipat-lipat. Nah itu diambil kesempatan dibikin khatam Quran di sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa ngambil berkahnya nanti satu waktu, amin. Dan itu rahmatnya Allah yang diberikan buat kita ini hari ini. Dahsyat, nggak ada hitungannya, taburan rahmat nafahat karomah. Makanya sampai disebut ini Ramadan karim, adil, mubarak. Berkahnya besar, bahkan amalan kita berlipat-lipat. Dan katanya ulama taburan pemurahnya Allah karim. Allah kasih kemurahannya nggak ada hitungannya. Lihat hadirin, dari rahmatnya ini malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, apalagi di Ramadan ini yang sampai dinyatakan oleh Rasulullah SAW cuma ada di Ramadan. Itu jangan disia-siakan kita memberikan sedekah-sedekah kita, amal-amal baik kita, zikir kita yang banyak yang nggak kita lakukan di tempat lain. Ambil pahala di kesempatan ini. Kalau ada orang zakat 1 tahun sekali, keluarkan zakatnya itu di Ramadan biar dapetin kalimat gandaannya ini. Dan ada yang bilang hadirin, rahmatnya Allah yang diberikan nih, enggak kepala tangguh, enggak usah lagi cerita rahmatnya Allah, rahmat Nabi kita Muhammad. Itu Nabi dulu ceritanya, pernah lagi mau sholat duhur, jalan sama Sayyidina Ali. Pas mau masuk di serambi masjid, di teras masjid itu, ada orang lagi tidur. Dia teman Nabi lagi tidur. Akhirnya Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, ya Ali, nah ya Rasulullah sama Allah Ta'ala, lebih boleh tawadhu wa yusalli ma'ana. Tolong bangun itu orang biar dia berwudu bisa sholat bareng sama kita. Nah ya Rasulullah apa? Bangun. Ya, ambil wudu. Itu ada Nabi. Dikit lagi ada wudu. Kita sholat sama. Dan Nabi langsung ambil wudu. Subhanallah. Udah selesai orang yang wudu, orang ini sholat sampai sholat duhur itu never selesai salam. Terlintas di benak pikirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu satu renungan. Iya, kenapa ya? Nabi tadi waktu mau masuk masjid kelihatan orang tidur, bukannya Nabi sendiri yang bangun kok nyuruh saya. Apa hikmah di balik perintah ini? Dia mau tahu perintah. Apa hikmah? Kok bukan Nabi? Padahal Nabi itu kalau urusan kebaikan nggak pasti ngambil pahalanya itu nyuruh orang langsung dikerjakan. Dia ambil terlebih dulu kalau Nabi bisa. Karena Nabi itu kalau untuk kebaikan nggak ada bisa ngalahin tandingan kebaikan. Makanya dalam kitab Maulid kan disebut karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa awwalahu ila makarimil akhlaq sabaqa. Nabi itu kalau untuk tandingan akhlakul karimah nomor 1. Kalau untuk musabaqah ilal khairat, itu kalau orang mau tandingan nggak ada bisa ngalahin Nabi. Kan di saat tamu datang dari kafilah mau masuk Islam, mau nanya-nanya agama, berita itu utusan udah nyampe. Nabi bilang, sahabat-sahabat kenapa? Barusan ada utusan nih suratnya. Apaan? Sebentar ada tamu satu suku, satu kafilah mau datang ke sini. Lu itu Nabi orang kafir. Ya nggak apa-apa. Dia bukan mau perang sama kita, dia mau tanya-tanya tentang agama kita. Gimana yuk kalau kita sambut tamu kita nanti kita potongin kambing? Yang dia izinnya Nabi mau nyambut tamu dipotongin kambing. Insya Allah. Oh gitu Nabi. Gimana setuju? Setuju Nabi. Terus sahabat, ya udah sahabat Nabi, Anda boleh ikut pahala nggak anjir? Silahkan apa mau. Idan ana saat bahwa Nabi biar saya Nabi yang motongnya. Oh nah, wala kadar. Buat kau yang potong. Nabi, enak aja dia ngambil pahala nyembelih nih. Saya juga dong mau ikut andil pahala. Lihat ya, orang dulu tuh kalau ditawarin amal semuanya berebut mau ikut andil. Kalau sekarang kan ditawarin amal pada kabur semuanya. Ya kan? Beda. Orang dulu ini ada mau ada ini buka puasa agak ada hilang, nggak tahu kemana. Orang dulu, anak bawain kopinya, anak bawain ininya, kayak gitu. Subhanallah. Datang Nabi. Kalau dia nyembelih, saya ngulitin Nabi. Oh gitu, kamu bagian ngulitin. Iya, saya mahir urusan. Ya bagus kalau dia ngulitin. Yang satu lagi bilang, Nabi, dia nyembelih, dia ngulitin. Anda dapat apa? Anda ada yang motong-motong gitu. Ya udah kalau gitu kamu yang bagian motong-motong. Ya udah. Nabi, Anda yang bersihin potongannya. Ya itu bersihin potongannya. Nabi, Anda yang bagian merapiin tempat tamu. Ya siap, rapiin. Semuanya ini tandingan pahala. Ya kan? Akhirnya datang
Nabi ada yang nyajiin kalau sudah dimasak, ada yang masak, ya udah kamu masak ini semua, ada yang nyajiin, udah beres semua kan? Nabi bilang apa tadi? Semua tandingan pahala Nabi nggak mau kalah. Kalau urusan andil-andil tandingan pahala Nabi bilang apa? Ya udah kalau gitu idan ana sa'ajma'u hadwataha. Tawaduknya Nabi. Kalau gitu saya bakal ngumpulin kayu bakarnya deh. Hah? Gila, oh mungkin masa Nabi? Belum masa. Udah nggak boleh. Kamu sudah dapat pahala semuanya. Nabi masa Nabi mau nyari kayu bakar? Udah, bukan jatuh martabat saya nyari kayu bakar. Bahkan Nabi itu lebih unggul akhlaknya dibanding yang lain tadi. Benar apa enggak? Yang nggak kepikir orang dipikirin Nabi. Nah, sekarang mau dimasak kalau kagak ada kayu bakar matang dari matang, ya kan? Kompor gas kagak ada zaman dulu, ya kan? Apalagi sekarang lagi, ya kan? Tabung-tabung naik-naik semua, tambah susah nyarinya. Nah di sini subhanallah itu dikumpulin nama Nabi. Ya Allah, Nabi naik kayu bakar. Ya Nabi nggak mau ditolak, sudah itu sudah andainya. Di situ kalau tandingan akhlak, akhirnya orang ini bingung saya Nabi. Bukankah Nabi kalau urusan kebaikan Nabi nomor 1 al-fasibakun ilal khairat. Falima lam tunabbihu ya Rasulullah. Kenapa kok tadi Nabi bukan Nabi mau maaf Nabi nanya bukan aja cuma nanya doang Nabi. Kalau seandainya boleh diceritain hikmahnya apa? Oh gitu Ali. Kau mau tahu hikmahnya kenapa? Tadi saya lihat ada orang tidur serambi sebelum kita masuk dan saya suruh kamu yang bangunin Ali. Ya Rasulullah. Nih Ali saya kasih tahu. Inna raddahu alaih laisa bikufrin fafa'altuhu dhalika litakhiffa jinayatuhu law aba. Ali, kau kan tahu biasanya orang kalau lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, lagi enak-enaknya tidur, apalagi pas mimpi lagi ngerangkul yang namanya emas 1 karung, ya kan? Dapetin emas 1 karung, tiba-tiba dibangunin, dia seneng apa enggak? Kita lagi enak-enaknya tidur, atau lagi tidur rangkulan sama bidadari, terus dibangunin, kira-kira seneng apa enggak? Marah. Nah itu yang dipikirin Nabi. Jangan Nabi, jangan saya bangun, kamu ajari. Kenapa? Saya khawatir kalau dia lagi enak-enaknya tidur, saya bangunin terus dia lagi mimpi enak, dia nggak mau ajakan saya. Lawan dosanya orang yang menolak ajakan Nabi itu lebih besar dibanding dia nolak ajakan orang biasa. Paham ya? Nabi sama orang biasa ditolak, di mana dosanya? Sekarang ini Nabi ngajak, kalau biasa ngajak, terus yang ditolak Nabi, di mana dosanya? Nabi, nggak usah Nabi, orang tua kita nih, ayah kita nyuruh, sama teman kita nyuruh, kita tolak ayah kita, dosanya gedean mana sama nolak teman kita? Orang tua itu bantah, kurang ajar lu, apa? Ya kan orang dulu kan, macam-macam bisa dilemparin begini ya orang dulu, ngomong A aja langsung dilempar. Kita zaman kita orang tua kita ngomong A, ini yang ada dilemparin, nggak pakai nanya, nggak pakai ngomong. Kalau disuruh marhabah udah mau tapi nggak tapi marhabah harus gitu. Dan ini Nabi mau ditolak, jangan Nabi, jangan saya. Khawatir kalau dia nolak saya dosanya lebih besar dibanding dia nolak kamu. Subhanallah. Di sini ada sifat rahmatnya Nabi kita Muhammad yang pantas sampai Allah sebutkan apa hadis dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pantas ya Nabi itu nggak diutus kecuali ngasih rahmat. Katanya ulama. Fa idza kana rahmatur rasul faqis rahmatar rabbi ta'ala. Coba kalau tadi itu rahmatnya Nabi, gimana rahmatnya Allah sama kita? Di saat malam ini Allah taburkan rahmat, nafahat karamah, kejar ambil pahalanya supaya kita semua enggak kehilangan itu pahala-pahala yang berlipat ganda. Kata ulama, fa idza lam yarbah fi hadha syahr fa fi ayyi waqtin yarbah. Kalau enggak dapetin keberuntungan yang besar di bulan ini, kira-kira bulan apa lagi yang lebih besar dari Ramadan? Dapat enggak? Enggak nemu. Fa idza lam yakrub fi hadha syahr min maula fa huwa ila al-bu'dihi la yabrah. Katanya ulama, kalau bulan ini yang Allah deketin kita, kita nggak mau deketin Allah, kira-kira jauhnya Allah sama kita, lebih berharap mana rahmatnya kita dapat? Deketnya Allah mau naburin rahmatnya dia nggak dapat, gimana jauhnya Allah mau kita dapetin rahmatnya? Nah mudah-mudahan malam ini kita semua diampuni dosa kita, dirahmati oleh Allah, diangkat derajat kita, dijadikan anak-anak yang sholihin sholihat, abidin abidan, adzakirin Allah katsiran wa dzakirat, dan anak-anak cucu yang selalu berbakti kepada leluhur-leluhurnya Allah.